Semangat Indonesia, semangat Indonesia, semangat Indonesia, itulah kerinduanku, itulah kerinduanku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, amin. Bapak Ibu Saudara, keadaan kita, kota kita, bangsa kita, bahkan seluruh dunia masih tetap ada dalam COVID-19. Kita bersyukur sudah masuk dalam keadaan yang baru, yaitu new normal, di mana setiap kita, setiap yang bekerja, sudah bisa melakukan kegiatannya, walaupun tetap dalam peraturan pemerintah, tetap hati-hati, tetap berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara terkasih, apa yang kita alami di saat-saat COVID-19 ini? Apa tantangan kita? Apa kendala kita? Bahkan apa manfaat positif yang kita ambil dari COVID-19 ini? Saya sudah bertanya kepada beberapa saudara kita, saya sudah mengajukan beberapa pertanyaan, dan kita akan menyimak pendapat mereka ataupun setiap jawaban-jawaban mereka dari setiap pertanyaan yang akan saya berikan kepada mereka. Mari kita saksikan bersama. Dampak positif apa yang Bapak Ibu Saudara alami dalam masa COVID-19 ini? Jujur, saya bukan orang yang pembersih, saya juga bukan orang yang intens dalam menjaga kebersihan khususnya tangan. Namun setelah coronavirus yang berlangsung mengajarkan saya untuk menjaga kebersihan dengan cara menyediakan hand sanitizer dan juga mungkin menyediakan cuci tangan di rumah serta bahan antibakterial yang setelah saya renungkan merupakan hal positif ternyata yang dibagikan corona setelah corona berlangsung begitu ya. Jadi setelah corona berlangsung saya lebih wise lagi dalam menjaga kebersihan yang selama ini saya abaikan. Makin sering berdoa dan makin sering bantu orang tua. Apa masalah, tantangan, kendala yang Bapak Ibu Saudara alami dalam masa COVID-19 ini? Terutama masalahnya di dalam hal pekerjaan ya, kita harus bekerja dari rumah, kemudian ekonomi yang semakin ya kita tahu sendiri bagaimana keadaan ekonomi sekarang gitu. Menurut aku ya kita susah untuk melaksanakan apa-apa aja gitu. Kegiatan yang sebelum COVID ini ada, yang kita laksanakan dengan mudah, bisa kita kerjakan dengan gampang, jadi serba sulit. Kita mau kerja, kita mau sekolah, kita mau ngapain aja itu jadi serba sulit, harus pakai ini, pakai itu. Manajemen timingnya, karena manajemen timing yang saya lakukan ini sangat sulit, dimana saya memposisikan diri saya sebagai mahasiswa, yaitu untuk sebagai kuliah daring atau kuliah online, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah seperti membantu kedua orang tua saya, dimana dua pekerjaan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang saya lakukan sebagai mahasiswa, itu kuliah daring. Yang pertama bosan, yang kedua dulu kan sekolah minggu di gereja banyak teman, sekarang nggak ada, cuma di rumah. Kebiasaan baru ataupun hobi-hobi baru yang Bapak Ibu Saudara lakukan dalam masa-masa COVID-19 ini? Masak, kemudian berkebun bunga, kemudian merangkai bunga juga. Melakukan jualan baru melalui online, di mana yang saya lakukan adalah menjual alat APD. Rumah saya menjadi suka memasak bersama mami saya. Bagaimana dengan ibadah Bapak Ibu Saudara selama masa COVID-19 ini? Selama coronavirus ini puji Tuhan tidak terganggu, karena memang bagi saya ibadah tak soal berita gedung. Ibadah bagi saya adalah suatu hubungan intim tentang kita dan Tuhan. Dan jadi ada mungkin banyak orang yang berpikir ya ibadah itu harus di gedung, tapi secara pribadi saya mengenal bahwasanya ibadah itu tak soal berita gedung, tapi soal hati kita yang berpaut kepada Tuhan begitu. Jadi apakah terganggu ibadahnya? Secara komunal mungkin agak terganggu, tapi secara pribadi saya tetap menikmati ibadah-ibadah yang saya langsungkan selama coronavirus ini berlangsung. Di rumah bersama dengan suami, demikian juga anak-anak melalui streaming dari pendeta, pengarahan-pengarahan yang lain dari pendeta. Pada hari Minggu kami lakukan bersama keluarga bersama-sama, dan kami juga berdoa setiap hari, mesbah keluarga setiap malam.
kalau ibadah di rumah tetap berjalan dengan baik, dilakukan pada setiap malam dan setiap pagi, dan sama-sama beribadah dengan keluarga, baik juga opung yang ada di rumah ini. Terus kami melakukan ibadah setiap malam karena ada tuntunan dan lagu-lagu yang dikirim oleh Bapak Gembala setiap malam untuk dilaksanakan ibadah kami setiap malam. Jadi rasanya kami dapat sama-sama melakukan ibadah itu dengan sepenuh hati dan rasa tetap bersyukur pada Tuhan. Pesan Bapak Ibu Saudara atau motivasi Bapak Ibu Saudara kepada pemerintah kita, tenaga medis, bahkan setiap orang-orang yang turut serta dalam penanganan COVID-19 ini. Pribadi saya berterima kasih sekali kepada pemerintah yang udah bantu untuk kasih solusi untuk menangani COVID-19 di Indonesia ya. Aku berharap setiap keputusan yang diambil sama pemerintah itu adalah keputusan yang bijak. Untuk tenaga medis, semoga makin semangat untuk menangani pasien COVID-19. Untuk tapping dan betul-betul mengkoordinir masyarakatnya agar terbantu dalam hal segala makanan dan yang sehat dan yang sakit. Kemudian pesan saya untuk para medis agar tetap semangat untuk melayani pasien yang ada di rumah sakit, baik pasien COVID atau pasien yang lain, dan mereka agar tetap memakai alat pelindung diri supaya jangan terpapar oleh corona. Pesan yang paling penting dari saya itu tetap melakukan anjuran yang dilakukan oleh pemerintah, seperti halnya yaitu yang pertama social distancing atau melakukan jaga jarak, yang kedua itu memakai masker, yang ketiga tidak bersentuhan tangan ketika bersalaman atau menyentuh hal-hal yang berbau dengan menggunakan tangan, yang keempat kalau tidak ada berkepentingan yang paling penting untuk melakukan pekerjaan yang di luar jangan dulu karena masih merebahnya virus corona. Di tengah situasi saat ini, tidak cukup hanya berdoa, tidak cukup hanya berharap agar situasi kita dan bangsa kita kembali pulih seperti sedia kala. Mari juga lakukan dari hal sederhana. Taati pemerintah kita, ikuti aturan yang mereka lakukan, dukung dan bantu setiap mereka yang berjuang untuk kita. Roma 13 ayat 1 berkata, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Apa yang mereka lakukan bukan untuk kepentingan mereka semata, itu juga untuk kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Mari sama-sama selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia. Selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku.